Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang bab 2, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Sebelum memulai pembelajaran, supaya lebih barokah, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun indikator yang harus kalian capai, di antaranya yaitu menguraikan pengertian dari hijrah, kemudian menguraikan faktor Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Yang ketiga, menguraikan reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan yang terakhir, menguraikan hal-hal penting dalam proses hijrah Nabi ke Madinah. Pengertian hijrah. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, berpindah tempat, atau menjauhkan diri. Dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah dengan tujuan memperhatikan risalah Allah Subhanahu wa taala berupa akidah dan syariat Islam. Pengertian hijrah secara makaniah, yaitu meninggalkan suatu tempat. Selama masa kenabian, peristiwa hijrah makaniah telah terjadi 3 kali, yaitu hijrah ke Habasyah, kemudian yang kedua hijrah ke Taif, dan yang terakhir yaitu hijrah ke Yasrib atau Madinah. Kemudian hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah dibedakan menjadi 4 macam, yaitu hijrah i'tiqadiyah, yang artinya hijrah keyakinan atau meninggalkan nenek moyang atau kemusyrikan menuju mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hijrah fikriyah, yaitu meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hijrah syu'uriyah atau kesukaan atau kesenangan, yaitu meninggalkan kesenangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir yaitu hijrah sulukiyah atau tingkah laku, perilaku atau akhlak, yaitu meninggalkan perilaku atau akhlak yang tercela menuju kepada akhlak yang baik. Faktor-faktor Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih Yasrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Di antaranya yaitu Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota Madinah. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan, karena kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, beristrikan orang Yasrib. Di samping itu, ayahnya dimakamkan di Yasrib. Yang ketiga, penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Dan yang keempat,
Bagi diri Nabi, hijrah merupakan keharusan selain perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ketika tokoh dan masyarakat kafir Quraisy mendengar keinginan dan persiapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan pergi meninggalkan kota Mekah menuju Yasrib, mereka melakukan pertemuan di Darun Nadwah. Pertemuan tersebut terjadi pada hari Kamis 26 Syafar tahun ke-14 kenabian, bertepatan pada tanggal 12 September 622 Masehi. Dihadiri oleh seluruh suku Quraisy. Pertemuan bertujuan antara lain untuk mengatur strategi menghalangi dan membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini membuat Nabi Muhammad segera memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua umat Islam, kurang lebih 150 orang, telah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar tetap tinggal di Mekah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hasil pertemuan di Darun Nadwah, ada beberapa usulan terkait tindakan yang akan mereka terapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama, membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya, dan yang kedua, memenjarakannya, dan yang terakhir, membunuhnya. Hal-hal penting dalam proses hijrah Nabi ke Madinah. Yang pertama, Ali menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidurnya. Pada saat malam Rasulullah hendak berhijrah, para pemuda kafir Quraisy yang mengepung kediaman beliau dan hendak membunuhnya. Saat itulah Ali bin Abu Thalib menggantikan beliau di tempat tidurnya, sehingga para kafir Quraisy mengira yang berada di dalam tempat tidur adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad berhasil mengelabui kafir Quraisy. Peristiwa berikutnya adalah Gua Sur. Setelah Nabi keluar, terus berjalan hingga bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan yang direncanakan. Nabi Muhammad dan Abu Bakar melakukan perjalanan pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua tinggal di Gua Sur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Sur terletak di Jabal Sur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. Berikutnya, Suraqah dan pengejaran terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi lolos dari pengejaran kafir Quraisy, para kafir Quraisy mengadakan saimbara untuk menangkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup-hidup atau mati dengan hadiah 100 unta. Ada seseorang yang bernama Suraqah yang tertarik dengan saimbara tersebut. Kemudian Suraqah berusaha mengejar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan bisa menangkap dan menyerahkan kepada kafir Quraisy dengan harapan memperoleh 100 unta. Namun usaha itu gagal dan bahkan akhirnya Suraqah pun masuk Islam. Berikutnya adalah peristiwa yang lain. Yang pertama, membangun Masjid Quba.
Setelah 7 hari perjalanan menuju Yasrib, Nabi tiba di suatu perkampungan yang disebut Quba. Disinilah kemudian Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Quba. Sehingga dalam sejarah Islam, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi yaitu Masjid Quba. Setelah tiba di Madinah, setibanya di Yasrib, Nabi di sana disambut dengan sangat meriah oleh penduduk Yasrib maupun umat Islam yang telah sampai terlebih dahulu dengan melantunkan qasidah. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Nah, itulah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Saya berharap kalian bisa memahaminya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kalian pelajari diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk tugas saya akan kirimkan nanti lewat WA group. Untuk lebih barokahnya, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.